Kapal kargo dirancang untuk mengangkut barang dalam jumlah besar antar pelabuhan dan merupakan tulang punggung perdagangan internasional. Jika terjadi suatu insiden pada kapal kargo, maka akan dapat menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar. Salah satu insiden seperti terjadinya tabrakan antara kapal dan jembatan. Selain membuat jembatan menjadi runtuh serta korban jiwa, juga mengakibatkan gangguan signifikan terhadap rantai pasokan. Dari tahun 1960-an, setidaknya lebih dari 35 jembatan besar yang runtuh di seluruh dunia akibat bertabrakan dengan kapal. Dan berikut adalah beberapa insiden kapal kargo yang menabrak jembatan. Jembatan Lisinsa, China. Pada tanggal 22 Februari tahun 2024, terdapat sebuah kapal kargo menabrak jembatan Lisinsa di wilayah Cina bagian selatan hingga salah satu bagian jembatan di atasnya ambruk. Kapal kargo saat itu dalam kondisi tidak membawa muatan saat insiden terjadi. Saat kejadian, kapal sedang melakukan perjalanan antara kota Foshan dan Guangzhou. Akibat tabrakan itu, menyebabkan 5 korban jiwa termasuk sopir bus, pengendara skuter, dan 3 orang di truk yang jatuh ke sungai. Biro Urusan Maritim Guangzhou melaporkan bahwa tabrakan ini membuat 4 kendaraan dan sebuah sepeda motor listrik jatuh dari jembatan, 2 kendaraan termasuk sebuah bus terjun ke dalam air, sementara 3 kendaraan lainnya berakhir di atas kapal kargo. Pada saat kejadian, semua lalu lintas jalan raya yang melintasi jembatan Lisinsa ini pun dihentikan total, kemudian sebanyak lebih dari 100 staf darurat, termasuk 6 penyelam, dan sekitar 15 perahu dan kapal penyelamat dikerahkan dalam upaya operasi pencarian dan penyelamatan. Jembatan Lisinsa berfungsi untuk menghubungkan Pulau Sanmin. Jembatan ini memiliki panjang 787 meter, lebarnya 9,8 meter, dan memiliki 2 jalur yang merupakan jalur transportasi utama bagi penduduk Pulau Sanmin. Karena jembatan rusak, pihak berwenang setempat menyediakan kapal feri bagi penduduk untuk bepergian, dan menurut penyelidikan diduga insiden akibat kesalahan penanganan operasional yang dilakukan oleh kru kapal, dan saat ini kapten kapal kargo telah ditahan oleh pihak berwajib. Di tahun 2022, jembatan ini pernah direncanakan akan dilakukan pengerjaan untuk memperkuat dan memasang anti-collision demi keamanan dan keselamatan. Akan tetapi pengerjaannya berulang kali tertunda karena alasan yang belum jelas hingga insiden tabrakan terjadi. Pada bulan Juni 2024, jembatan Lisinsa akan segera dibuka. Pekerjaan perbaikan darurat pada jembatan Lisinsa telah memasuki tahap akhir, termasuk renovasi sistem dek jembatan dan pemasangan pagar pengaman. Pada jembatan Lisinsa ini juga akan ditingkatkan kekuatan strukturnya serta kemampuan ketahanan jembatan terhadap tabrakan. Jembatan Francis Scott Key, Amerika Serikat. Pada Maret 2024 yang lalu, kapal kontainer yang bernama Dali menabrak jembatan Francis Scott Key di Baltimore, Amerika Serikat hingga roboh. Kapal Dali ini memiliki panjang 300 meter atau hampir setara dengan 3 kali lapangan sepak bola dan memiliki bobot sekitar 100.000 ton. Tabrakan terjadi pada dini hari. Awalnya kapal Dali mengalami mati listrik total dan imbasnya seluruh penerangan pada kapal padam serta kapal kehilangan tenaga pada mesinnya. Segala cara telah dilakukan untuk memperlambat laju kapal, namun alih-alih melewati bagian tengah jembatan, kapal justru mengarah ke kanan dan mengeluarkan asap hitam. Kemudian menabrak pondasi utama jembatan Francis Scott Key, sehingga menyebabkan hampir seluruh struktur jembatan runtuh ke dalam air. Saat kejadian, terdapat 8 orang yang sedang bekerja pada jembatan, lalu jatuh ke dalam air. 2 korban berhasil diselamatkan, sementara 6 lainnya masih dalam pencarian. Jembatan Francis Scott Key merupakan jembatan ikonik yang dibuka pada tahun 1977. Jembatan memiliki panjang 2,6 km, membentang di atas sungai Patapsco, dan dibangun untuk mengatasi permasalahan lalu lintas yang semakin padat. Menurut beberapa insinyur, desain dari jembatan juga mempercepat runtuhnya struktur jembatan. Jembatan Francis Scott Key ini pada dasarnya adalah jembatan fracture kritikal, sehingga jika ada satu komponen yang gagal,
maka kemungkinan besar akan menyebabkan sebagian atau seluruh jembatan runtuh. Dampak dari runtuhnya jembatan ini juga sempat membuat pelabuhan Baltimore ditutup, sehingga rantai pasokan di pantai timur terganggu. Selain itu, kemacetan lalu lintas juga akan meningkat secara signifikan karena sekitar 30.000 kendaraan pengguna jembatan setiap harinya akan dialihkan ke terowongan pelabuhan Baltimore. Pembangunan kembali jembatan Baltimore diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun, dan perkiraan awal untuk membangun kembali jembatan akan mencapai 600 juta US dollar atau sekitar 9,6 triliun rupiah. Jembatan Almo, Swedia. Di tahun 1980 silam, jembatan Almo yang berdiri sejak tahun 1960 runtuh setelah ditabrak oleh kapal Star Clipper. Jembatan Almo adalah salah satu dari 3 jembatan yang menghubungkan pulau terbesar ke-6 di Swedia. Jembatan Almo dibangun dengan biaya sekitar 3 juta euro pada saat itu. Bagian tengah jembatan Almo dirancang dengan ketinggian 41 meter agar dapat dilewati kapal berukuran besar. Kemudian memiliki panjang total 518 meter, sehingga membuatnya sebagai jembatan lengkung baja tubular terpanjang di dunia pada saat jembatan dibangun. Lalu lintas kendaraan di jembatan ini bisa mencapai 12.000 kendaraan per harinya. Jembatan Almo mengontrol satu-satunya jalur pelayaran untuk kapal besar menuju ke pelabuhan Uddevalla di utara. Karena jalur pelayaran ini sempit, sehingga ketika kapal besar melewatinya, kapal harus dibantu menggunakan kapal tunda, hingga pada akhirnya kapal yang bernama Star Clipper sedang melakukan perjalanan melewati jalur ini. Kapal Star Clipper memiliki panjang 171 meter dengan lebarnya 26 meter. Kondisi pada saat kapal Star Clipper akan melewati jembatan tidak begitu bagus dan berkabut. Di samping itu, jembatan Almo hanya dilengkapi dengan lampu isyarat tanpa protective barrier dan peralatan peringatan. Pada waktu itu, posisi kapal terlalu ke barat hingga overhead gantry pada kapal menabrak tiang penyangga bagian kiri jembatan Almo. Bagian tengah jembatan sepanjang 278 meter runtuh ke dalam air dan menimpa kapal Star Clipper, serta membuat radio komunikasi kapal tidak berfungsi. Pada saat kejadian, tidak ada kendaraan yang melintas pada jembatan Almo. Kru kapal Star Clipper juga tidak ada yang terluka. Namun 15 menit setelah insiden terjadi, terdapat 7 mobil dan 1 truk melewati jembatan tanpa mengetahui adanya insiden tersebut karena jarak pandang terganggu oleh kabut, sehingga membuat 8 orang jatuh dari ketinggian 30 meter ke dalam perairan yang membeku dan tewas. Barulah 40 menit kemudian, pihak berwenang membuat barikade pada jembatan. Salah satu faktor yang membuat kapal menabrak jembatan adalah terjadinya penumbukan es pada sisi kanan kapal, dan hal ini tidak terlihat oleh kru kapal karena kondisi yang gelap dan berkabut. Kapal kehilangan kontrol kemudi dan tidak bisa berbelok sesaat sebelum menabrak jembatan. Akhirnya jembatan ini diperbaiki hingga November 1981. Jembatan baru itu diberi nama Jembatan Tion, yang mana jembatan baru itu dibangun menggunakan sisa struktur jembatan Almo yang masih ada.